Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Edun dalam Opsiana Podcast episode kelima. Ya, di episode kelima ini gue pengen membahas sebuah topik yang sedikit berhubungan dengan bisnis, tapi gua nggak membahas secara detail ya. Anggap aja ini obrolan random aja. Jadi gue bakal bahasnya secara santai. Jadi gue bakal membahas tentang iklan. Ya iklan. Kalian tau lah iklan, sekarang banyak banget iklan di internet ada, di TV masih ada, radio ada, di koran juga masih ada. Tapi gue pengen membahas tentang perubahan signifikan dari iklan. Dari semasa gue dulu sekitar 15 tahun yang lalu sampai iklan saat ini ada. Itu terjadi banyak perubahan dan menurut gue perlu gue bahas. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan perkembangan masyarakat Indonesia saat ini. Oke, gue bakal memulai pembahasan tentang topik ini dengan sebuah pertanyaan. Lo tau gak sih kenapa iklan-iklan saat ini itu makin lama makin kece dan isinya juga makin lama makin keren? Gue berani bilang ini ya karena gue inget banget dulu sekitar tahun 2002 sampai 2005-an itu iklan ya nggak kayak gini. Iklan itu yang gue tahu cuma iklan yang ada di TV, iklan badut sulap dan juga iklan jasa cuci AC. Nah, untuk menjawab pertanyaan gue yang di awal, gue pengen membahas tentang bentuk media yang digunakan untuk menyampaikan iklan. Jadi banyak sebenarnya channel-channel untuk menyampaikan iklan, mendistribusikan iklan, tapi media yang digunakan itu pada dasarnya ya cuma itu-itu aja. Nah, ini yang pengen gue bahas bentuk medianya. Yang pertama adalah media tulisan. Ya, pasti ini udah pada familiar banget ya. Contohnya itu adalah iklan baris. Benar-benar pure iklan baris yang nggak ada gambarnya ya. Masih belum. Jadi ini benar-benar pure iklan baris, cuma tulisan. Yang dimana bayarannya itu per huruf atau per karakter. Nah, kalau ngomongin tentang bayar per huruf itu, gue jadi inget salah satu iklan penyedia telepon dulu, Asia. Jadi buat yang udah ngerti handphone sekitar tahun 2009 2011-an pasti tau lah ini tren banget gitu. SMS dengan biaya SMS-nya itu dihitung per karakter. Jadi mungkin terinspirasi dari iklan baris tersebut. Lalu iklan baris ini pun biasa digunakan untuk mempromosikan jasa, lalu sama barang-barang mahal, produk-produk mahal, misalnya mobil, lalu rumah. Jadi itu semacam benar-benar produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan yang biasa masang itu adalah para salesman. Karena dia ada kontak personnya, ada CP-nya gitu. Lalu perkembangannya ke sini, media tulisan itu dari iklan baris berpindah ke yang namanya blog. Pasti pada tahu lah blog itu apa. Blog itu sebuah website pribadi yang dimiliki orang. Nah, di situ mereka mulai beriklan dengan media tulisan. Ada yang nulis review, ada yang menulis perbandingan antar produk, lalu kelebihan kekurangan, ya bla 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 lah. Selain blog itu juga pasti pada tahu Twitter. Ya, Twitter. Saat ini Twitter itu 280 karakter. Padahal dulu itu cuma 140 karakter. Hal ini cukup memacu orang lain untuk pintar dalam merangkai kata-kata dengan batas yang telah ditentukan oleh Twitter. Jadi kalian harus pintar-pintar tuh merangkai kata-kata. Harus bisa singkatan, tapi harus jelas maknanya. Yang kedua adalah media gambar. Bisa dikatakan media gambar saat ini adalah media yang paling tren. Terlebih kemunculan Instagram, sebuah media sosial yang memiliki fitur untuk sharing foto yang bisa dilakukan oleh semua orang. Biasanya media iklan ini ya digunakan untuk mengiklankan promo. Kalian nggak salah dengar kok. Pokoknya gue bilang mengiklankan promo.
Kalau kalian cek ya di Instagram itu banyak tuh yang mempromosikan bahwa ada produk harganya diskon 50%, furniture diskon 50%. Nah, di sini kan kelihatan ada sebuah produk yang punya promo, misalnya promo diskon, lalu promo tersebut yang diiklankan. Dari dulu sih udah seperti itu, cuma dengan adanya Instagram atau media sosial ini, efeknya menjadi lebih powerful. Jadi orang langsung, wah gila, diskon, wow. Seperti itu efeknya. Kalau untuk produk biasanya media gambar ini digunakan untuk promosi film. Iya dong. Jadi ada poster tentang film. Nah, itu yang gambaran konkretnya. Nomor 3 adalah media suara. Yang gue tahu di sini adalah kalau lu mau beriklan dengan memanfaatkan media suara, biasanya itu berhubungan dengan radio. Karena media suara itu banyak yang mengatakan media yang powerful karena sifatnya yang personal. Jadi isi dari iklan tersebut bisa sampai kepada targetnya secara personal. Ya itu dong sih yang gue tahu tentang media suara. Gue nggak begitu tahu bentuk iklannya bagaimana. Yang mungkin diomonginnya, dideskripsikan gue nggak tahu karena gue jarang banget dengerin iklan melalui suara atau lewat radio juga gue jarang. Next, yang keempat atau terakhir adalah media gabungan. Ya, maksudnya di sini itu adalah gabungan dari dua media atau ketiga media yang udah gue jelasin di atas. Misalnya ada video itu kan gabungan dari gambar, lalu ada juga suara dan kadang juga ada tulisannya. Lalu brosur misalnya itu juga gabungan dari gambar dan tulisan. Nah, yang paling banyak saat ini adalah video. Kenapa? Karena bisa dibilang itu efektif banget. Kenapa bisa efektif? Karena video itu menampilkan visual, orang bisa melihat langsung dari gambarnya, kadang ada tulisannya. Lalu didukung lagi dengan suara. Apalagi suaranya kadang dipilih dubbernya yang benar-benar profesional. Ada yang kayak gitu. Meskipun juga ada video yang nggak pakai suara dubbing gitu. Tapi tetaplah ada suara musik, background musik, dan juga ada sound effect biasanya. Dari semua bentuk media yang udah gue jabarin tadi, pasti setiap media punya lah kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apalagi dalam menyampaikan pesan. Nggak ada lah yang media yang sempurna. Tapi di antara semua media yang tadi udah gue sebutin, ada satu kesamaan dari semuanya. Yaitu mereka pasti butuh effort dan juga kreativitas untuk menjangkau orang dengan target tertentu. Ya nggak mungkin lalu buat iklan atau sesuatu dengan media A, tapi lu buatnya asal-asalan. Meskipun ibaratnya nih, lu bikin iklan baris, lalu lu buat tulisannya nggak jelas, singkatannya aneh-aneh, orang nggak paham. Jatuhnya lu buang duit, men. Lalu kalau lu buat sebuah brosur atau poster gitu, lalu gambarnya asal-asalan, lu sengaja blur, cekrek blur, lu pakai. Ya nggak jelas lah, maksud dari brosur lu apa. Lalu lu buat video, oke lah, grafiknya nggak begitu bagus. Ya nggak apa-apa, asal konsep lu jelas, jangan lu buat video yang aneh-aneh gitu, yang dari A ke B nggak nyambung, orang tetap nggak paham. Yang penting kan iklan itu satu, menarik, kedua, understandable, dan yang ketiga adalah bermakna atau punya tujuan. Belum lagi kalau kalian ngebuat iklan nggak boleh sembarangan. Pemilihan media itu penting, tapi yang paling penting adalah pemilihan diksi yang sesuai dengan target customer kalian atau target yang ingin kalian capai. Misalnya, gue pengen buat iklan tentang pentingnya pembuatan website untuk pengembangan diri. Lalu gue nyebut nih istilah PHP di depan anak IT. Pasti mereka tahu, men. PHP itu adalah bahasa pemrograman. Tapi kalau gue jelasin nih ke anak SMP pakai kosakata yang tadi PHP, ya mereka pasti mikirnya harapan palsu. Jadi kalau kita memberikan harapan palsu bisa mengembangkan diri. Ya kan jadi beda gitu pemikirannya. Makanya kalau kalian sering melihat iklan, biasa iklan itu langsung to the point, barangnya apa, untuk apa, lalu berapa harganya.
Kalau nggak ada list harganya biasanya diganti dengan promo-promo. Ya, dengan begitu diharapkan iklannya sampai kepada target customer-nya atau target penikmatnya tanpa menimbulkan multitafsir. Tentunya hal ini menjadi concern juga, terlebih perkembangan iklan saat ini kan bisa dikatakan sangat pesat. Belum lagi penyebab perkembangan yang pesat ini adalah munculnya internet dan sosial media. Internet itu bisa menjangkau hampir semua orang di muka bumi ini, di mana iklan memang harus disampaikan ke semua orang yang ada di muka bumi ini. Belum lagi pengguna internet makin lama makin banyak, jadi jangkauannya juga makin besar. Ditambah munculnya sosial media sebagai tempat terwujudnya tujuan periklanan tersebut. Balik ke bahasan awal gua, iklan-iklan saat ini bisa dibilang cukup kece atau menarik. Kenapa? Oke, mungkin pembahasan ini akan gue mulai dengan membandingkan dengan iklan-iklan jadul. Rentang waktunya sekitar 15 tahun yang lalu, pas gue masih zaman SD, kelas 6 gitu. Udah mau naik ke SMP. Belum banyak tuh iklan-iklan dari internet yang gue temukan. Meskipun saat itu gue udah mulai menyentuh internet, gue udah mulai browsing, udah mulai ngirim-kirim email, tapi gue belum menemukan iklan di internet, atau mungkin gue nggak sadar kali ya. Jadi gue mau sedikit sombong sih. Jadi pas awal-awal gue kenal internet itu, gue bukan kayak anak-anak lain yang make internet buat main game online. Jadi gue belajar ngirim email, searching di internet. Jadi kalau gue ke warnet gitu sendiri, gue mesen 5 jam. Wow, 1 jamnya gue pakai main sebentar, 4 jamnya gue pakai browsing. Jangan ditanya gue browsing apa. Yang pasti bukan yang macem-macem. Di masa-masa gue baru mengenal internet itu, mungkin ya udah ada iklan di internet. Bentuknya Google AdSense, cuma belum semasif sekarang. Kalau sekarang kalian mulai searching dengan kata kunci tertentu, biasanya muncul tuh yang paling atas ada sebuah kalimat atau sebuah kata yang di-highlight. Nah, itu Google AdSense. Cuma dulu nih, gue nggak tahu kalau itu iklan. Atau mungkin gue nggak sadar. Alasannya kenapa? Karena dulu gue nggak kepikiran bahwa itu iklan. Gue yakin nih, anak-anak sepantaran gue di masa itu juga sama. Itu nggak tahu kalau itu iklan. Karena we don't have idea about advertising on internet at that time. Jadi nggak ada yang tahu kalau itu iklan. Di masa-masa jadul itu, yang kita tahu iklan cuma ada beberapa jenis. Iklan TV bentuknya video ya 1 menitan. Iklan radio, gue nggak tahu karena gue dulu jarang dengerin radio, tapi pastinya ada. Iklan baris, brosur, poster film, sama iklan kolom. Dan di masa-masa itu menurut gue iklan yang paling menarik itu hanyalah iklan makanan. Ya dong, gue suka makan. Ada juga sih iklan yang menarik buat gue yang lain, yaitu minyak ikan kod apa gitu, lupa gue. Pokoknya itu suplemen deh buat anak-anak, itu juga bagus sih iklannya, ada animasinya. Ya iklan makanan yang gue suka juga dulu unik ya, karena makanan juga unik-unik. Misalnya biskuit beras, coki-coki, lalu susu bantal, gue lupa mereknya apa gitu. Anjir, pokoknya dulu saking masih bocahnya, dan gue percaya tuh susu bantal itu adalah gabungan dari susu dan juga bantal. Jadi pas zaman-zaman itu gue pakai susu bantal ya buat tiduran. Belum lagi keluar dari kulkas masih dingin-dinginnya, enak banget. Ya itu gue heran lah kenapa sampai gue kemakan iklan ya. Lalu iklan baris di koran. Dulu gue sering tuh baca koran. Bukan karena gue tertarik sama beritanya. Karena dulu gue tertarik sama singkatan-singkatan yang ada di iklan baris. Serius. Iklan baris itu kan bayarnya per karakter. Jadi biar murah disingkat-singkat. Makanya gue penasaran. Ini apaan? Singkatannya aneh. Kadang-kadang bikin bingung. Tapi buat gue sih nggak begitu ya. Karena di masa itu muncul sebuah telepon seluler yang memanfaatkan konsep dari iklan baris ini. Yaitu Asia. Ingat kan yang SMS per karakter itu? Jadi di masa itu, anak-anak mudanya berlomba-lomba membuat singkatan-singkatan buat dikirim ke orang lain. Tujuan apa? Biar murah. Semakin pendek karakternya, semakin murah juga. Permasalahannya adalah, meskipun saat itu anak-anak mudanya nyingkatnya itu gila-gila, tapi kita bisa paham loh. Jadi kita bukan cuma membaca singkatan-singkatan, tapi kita juga yang buat. Makanya kita paham tentang iklan baris di masa itu.
Coba kalian perhatikan deh, media seperti koran, televisi, dan radio di masa-masa jadul dulu bisa dikatakan sangat powerful. Meskipun iklan-iklan yang dipasang itu nggak bisa menargetkan secara langsung siapa konsumennya. Belum lagi itu nggak secara spesifik. Paling ya iklan di TV atau radio, cara menargetkannya melalui jam-jam tayang tertentu. Misalnya nih, iklan A tayangnya cuma jam 10 malam. Karena di masa itu orang-orang yang begadang itu cuma orang dewasa. Anak SMA di masa itu nggak begadang kayak anak SMA sekarang. Anak SMA zaman dulu jam 10 malam tuh kebanyakan udah tidur. Karena besoknya harus sekolah. Sedangkan anak-anak sekarang kan banyak yang begadang juga. Kalau koran yang baca di masa itu ya bapak-bapak atau paling banter anak kuliahan yang nyari-nyari topik dari koran. Ya udah gitu aja, terlalu general. Makanya di masa itu nggak heran kalau konten iklan yang ada menampilkan produknya, benar-benar fokus ke produknya, produk oriented banget. Belum lagi nih bayaran iklan di channel-channel seperti TV atau radio atau koran itu tergolong mahal. Beberapa detik aja nih udah bisa berapa juta di masa itu. Berapa karakter udah bisa berapa ratus ribu. Karena yang buat konten di masa itu cuma ya production house. Ya, tapi sekarang udah beda ya. Karena adanya teknologi tadi, yaitu internet dan sosial media. Indonesia bisa gue bilang cukup curang karena ketika internet masuk nggak berapa lama sosial media juga masuk di Indonesia. Yang gue inget banget itu sosial medianya Friendster, tapi gue nggak make ya. Yang gue langsung loncat pakai Facebook yang langsung hit di masa itu. Tapi kalau lo bandingin dengan Amerika, internet itu munculnya kapan? Lalu berkembang dulu tuh, baru muncul sosial media. Balik ke judul, kenapa iklan saat ini isinya menarik dan kece-kece? Karena yang buat iklan saat ini itu bisa siapa aja. Bukan cuma production house doang. Orang-orang seperti kita nih bisa buat iklan. Makanya saat ini persaingan iklan itu bukan cuma persaingan budget atau persaingan alat-alat production. Melainkan persaingan kreativitas. Karena siapapun bisa buat, yang penting satu, menarik. Kata kunci saat ini tuh cuma satu, viral. Fokusnya bukan cuma kepada produk, bukan kepada customernya lagi, tapi fokus kepada isi kontennya. Yang penting kontennya menarik. Makanya production house saat ini itu harus lebih bekerja ekstra keras karena mereka harus membuat iklan yang viral di masyarakat dan bersaing dengan kalangan yang bukan dari production house. Makanya iklan-iklan dari production house saat ini cukup menarik juga. Misalnya nih ya, pasti pada tahu dong iklan yang pernah viral di Indonesia, yaitu iklan dalam tanda kutip kulit manggis. Nah di iklan ini kan produknya itu nggak di-highlight banget, cuma ditampilin. Bahkan kalau kalian nggak memperhatikan tuh dengan baik, kalian bakalan mikir ini suplemen, padahal mah ini obat herbal. Dia juga nggak fokus ke customer, siapa yang pakai, siapa yang sakit, encok, siapa yang pusing, nggak ada. Mereka itu cuma buat sebuah iklan yang kontennya sebuah MV musik video sekitar 1 menit. Yang viral itu malah bukan lagunya. Cuma karena sebuah kalimat. Kulit manggis kini ada ekstraknya. Udah, efeknya wow banget. Dan viral. Bahkan sampai banyak yang buat meme-nya. Bahkan saking viralnya, sampai saat ini nih kalau gue nyebut kulit manggis mungkin langsung kalian teringat sama iklan ini. Kulit manggis itu jadi identik banget sama iklan tersebut. Lalu coba dibandingkan soal budgetnya. Iklan saat ini itu bisa dikatakan nggak begitu mahal. Coba dibandingkan ya. Iklan zaman dulu yang berupa video tampilnya di televisi, bayarannya mahal. Sekarang bikin video, upload ke YouTube gratis. Yang gue maksud di sini adalah upload videonya ya. Tapi promosinya bagaimana? Karena ada istilah YouTube Ads, yaitu iklan di YouTube, di mana iklan yang dulu kalau kalian nonton di TV itu cukup annoying karena kalian mau langsung nonton acaranya. Ketika kalian nonton di YouTube bisa kalian skip. Jadi iklan yang dulu ngeselin sekarang ya nggak begitu ngeselin meskipun adalah rasa kesalnya. Kenapa? Ya karena iklan saat ini di YouTube bisa di skip. Tapi ingat faedah iklan itu adalah menampilkan tujuan dari iklan tersebut. Di mana konsumennya harus tahu isi dari iklan tersebut. Makanya YouTube
membuat fitur skip ini baru bisa dilakukan setelah 5 detik awal. Artinya ada efek first impression kepada iklan tersebut, sehingga customer-nya minimal ngerti lah dari awal selama 5 detik isi iklan keseluruhannya apa. Makanya kalau iklannya menarik, dari first impression-nya, orang pun bisa tertarik buat nonton iklan sampai habis. Rentang waktu iklan di YouTube pun nggak dibatasi. Serius, gue kalau nonton YouTube, nonton lagu gitu, lalu iklannya lagu juga, lalu lagunya menarik buat gue nonton sampai habis. Jadi ibarat gue cuma klik satu link, ada 2 video. Menarik kan? Selain itu, iklan di YouTube juga bisa kalian setting sesuai dengan kantong kalian. Jadi pengeluarannya itu bisa disetting sehingga nggak terlalu boros. Kekurangannya apa? Yang pasti kalian di YouTube atau di dunia internet kalian bersaing dengan semua iklan yang dilakukan oleh orang lain tanpa filtering. Sedangkan kalau di stasiun televisi, radio, koran itu kan diseleksi ya iklan-iklan mana yang mau ditampilkan. Selain fitur-fitur yang tadi, juga YouTube bisa menjangkau customer dengan cara fitur sharing di beberapa sosial media. Ya, sosial media bisa dibilang menjadi pemegang peran terpenting saat ini. Karena media sosial menghubungkan setiap orang. Secara langsung yaitu orang yang kita kenal dan tidak langsung orang yang tidak kenal. Terlebih yang paling powerful saat ini sosial medianya adalah Instagram. Gue nggak akan bahas cukup panjang tentang Instagram ini di podcast episode kali ini. Karena jujur gue masih dalam pembelajaran tentang Instagram juga, tentang media sosial yang lain. Tapi setidaknya yang udah gue dapatkan adalah pembelajaran awal, yaitu hashtag atau fitur tag adalah cara untuk menargetkan siapa konsumen kita secara spesifik. Di mana mereka fokus kepada topik-topik tertentu. Itu doang gue tahu. Tapi intinya tetap konten dari iklan tersebut harus menarik dan kece. Nah, sekian pembahasan dari gua untuk episode kelima Opsiana Podcast kali ini. Bakal gua simpulkan sedikit. Iklan memiliki beberapa jenis bentuk, yaitu tulisan, gambar, suara, dan juga gabungan dari ketiganya. Lalu, yang membuat iklan saat ini menjadi menarik dan kece adalah konten dari iklan tersebut yang menarik dan juga kreatif, tanpa perlu fokus kepada produk ataupun kepada customer, melainkan inti dari apa yang ingin disampaikan melalui iklan tersebut. Jadi, apakah kalian tertarik untuk membuat iklan yang menarik dan kece? Iklan memiliki power untuk mendorong kita melakukan sebuah tindakan dalam keseharian kita. Jadi, opsi ada di tangan kalian, mau percaya atau tidak terhadap sebuah iklan merupakan pilihan kalian. Yang pasti, meskipun iklan itu menarik, filter lah. Jangan langsung percaya, tapi pikirkan saja dulu. Oke, sekian dari gue, Edwin. Opsiana Podcast episode kelima. Thank you.